Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam senantiasa bagi Nabi Muhammad SAW. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan perekonomian di masyarakat. Salah satunya pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Dalam Islam, kita diajarkan mengenai filantropi Islam, yang merupakan konsep tentang kedermawanan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud rasa cinta terhadap sesama dan menjadi pilar untuk memperbaiki perekonomian. Nah, saudara, bagaimana pentingnya mempelajari filantropi Islam? Hal itu pula yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Vicky Mazaya, dalam Mutiara Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik kali ini kita berjumpa dalam acara Mutiara Iman di Kompas TV. Salawat serta salam senantiasa kita senandungkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Pemirsa Mutiara Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama lebih dari 1 tahun lamanya. Saya ingin mengajak kepada pemirsa untuk menyaksikan bahwasanya di sekitar kita banyak saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri menjadi bagian dari yang terdampak pandemi COVID-19. Beragam cobaan yang telah kita lalui. Masing-masing orang mengalami kesulitan sendiri-sendiri. Ada sebagian saudara kita yang sedang berjuang untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Sebagian yang lain mencoba untuk berusaha, berjuang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan di antara saudara-saudara kita, banyak yang hingga kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sepatutnya kita yang masih diberikan kesehatan hingga saat ini merasa harus lebih banyak bersyukur, dan juga kita masih diberikan rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Banyak di luar sana yang tidak seberuntung kita. Pandemi COVID ini menerpa siapapun, dimanapun, di belahan dunia manapun. Kebijakan di rumah saja tentu menuai konsekuensi, terutama bagi orang-orang yang sumber penghasilannya itu berasal dari luar rumah. Mereka berjuang keluar rumah, mereka berjihad demi mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarganya dengan ancaman COVID-19. Maka sepatutnya kita harus memotivasi saudara-saudara kita yang masih berjuang di luar rumah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemiskinan merupakan satu hal yang tidak hanya menjadi perhatian pemerintah, namun perlu kita perhatikan bersama. Kenapa? Karena dengan adanya pandemi COVID ini, banyak sekali terdampak orang-orang kesulitan, bahkan mengancam terjadinya penaikan atau kenaikan jumlah orang yang miskin. Kenapa perlu kita perhatikan? Karena dalam suatu hadis telah diriwayatkan, kadal faqru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Hadis ini bisa dimaknai bahwasanya orang-orang yang miskin ini sangat rentan sekali untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan yang dimaksud contohnya apa? Contohnya perbuatan mencuri.
orang-orang yang dalam kondisi miskin, mereka serba kekurangan, mereka serba keterbatasan. Dalam keadaan darurat seperti itu, ketika mereka merasa putus asa, ini akan memicu melakukan perbuatan-perbuatan, misalnya mencuri. Kita pasti pernah mendengar dalam suatu berita kriminal di televisi, ada seorang ibu yang terpaksa mencuri susu karena tidak mampu membelikan susu formula untuk anaknya. Ada berita mengenai seorang perempuan yang terpaksa bekerja sebagai pekerja seks komersial untuk menghidupi keluarganya. Ada lagi seorang bapak yang terpaksa mencuri HP karena supaya anaknya bisa sekolah online. Tidak itu saja, ada seorang pemuda juga yang terpaksa menjual narkoba demi memenuhi kebutuhan dua adiknya. Jadi pemirsa, hal yang seperti inilah yang perlu kita khawatirkan bersama, sehingga kita perlu memupuk rasa kepedulian sosial kita. Dengan cara apa? Nah, di dalam Islam kita sudah mengenal ada konsep filantropi Islam. Ini adalah salah satu strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Ada apa saja dalam Islam? Di Islam sudah kita kenal ada yang namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempat pilar ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keempat-empatnya ini adalah aktivitas memberi semuanya. Tetapi ada perbedaan di antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat itu ditentukan waktunya, kemudian ditentukan juga siapa penerimanya. Yang memberi pun juga harus orang yang mampu. Selain itu juga ditentukan jumlah atau ketentuan dari zakat tersebut. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi setelah iklan berikut ini, tetap bersama dengan Mutiara Iman.